Gue punya rumus sih, untuk kita itu menentukan kapan waktu yang tepat buat career switch adalah pain per gain ratio. Jadi maksudnya adalah berapa banyak penderitaan yang bakal kita dapetin dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan. Selamat datang di podcast Career Buddy, podcast yang bahas soal karir mulai dari sharing pengalaman kerja sampai berbagai tips yang bisa membantu lo mencapai aspirasi lo di karir. Podcast ini bakal dipandu sama gue, Hana, dengan narasumber Vicario Reynaldo, founder Vicarious Learning Academy. Kalau lo suka dan belajar sesuatu dari podcast ini, share episodenya di IG story lo dan tag Career Buddy dan Vicario Reynaldo. Let's start the podcast! Halo guys, di sini ada gue, Hana, sebagai host yang akan membantu podcast ini. Dan tentu aja kali ini gue udah bareng Vicario sebagai narasumber kita. Halo Rio. Halo Han. Apa kabar nih? Kabar baik. Hari Senin, tapi hari Senin ini cukup santai, jadi all good. Oke. Bukan Senin pada umumnya ya, yang kayak Bukan. banyak meeting, banyak kerjaan. Oke, wah. Gue beruntung hari ini. Minggu-minggu sebelumnya sih nggak kayak gini. Oke. Syukur ya. Minggu ini, Senin ini cukup bisa lebih santai lah ya. Oke. Di episode kali ini gue pengen ngobrolin tentang satu fenomena karir nih, yaitu career switching. Banyak banget mungkin orang di sini dan mungkin juga pendengar kita hari ini gitu ya, ini lagi menggalau gitu kan, apakah gue harus career switching atau enggak, melihat adanya berbagai opportunity yang lebih menjanjikan nih yuk. Ya kita tahu lah ya, dunia teknologi tuh sekarang lagi naik-naiknya, booming-boomingnya gitu, sehingga kayak prospek karir di sana tuh besar banget gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi galau career switching, ini episode yang wajib banget lo dengerin menurut gue, karena kayaknya kita bakal banyak ngomongin hal-hal yang insightful nih di sini. Oke, gue langsung aja deh yuk, gak usah berlama-lama lagi gitu ya. Gue pengen nanya, lo kan udah belasan tahun kerja, lo tuh pernah nggak sih melakukan yang namanya career switching ini? Pernah banget. Dan mungkin biar clear dulu buat teman-teman yang ikut, apa sih sebenarnya career switching? Career switching itu adalah sebuah fenomena di mana kita melakukan perubahan di dalam karir kita. Kalau misalnya karir di zaman dulu itu, sifatnya seperti kita berangkat dari satu titik ke titik yang lebih tinggi. Misalnya dari marketing associate, jadi senior marketing, jadi marketing manager, jadi director of marketing. Nah, tapi belakangan ini dengan semakin banyaknya pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan, bukan nggak mungkin orang yang awalnya berkarir sebagai marketing, itu bakal berpindah. Misalnya menjadi product manager, atau mungkin menjadi UI UX designer, atau bahkan mungkin di bidang lainnya. Nah, dengan definisi perubahan yang cukup drastis seperti itu, sebenarnya gue mengalaminya beberapa kali. Jadi dulu pas lagi gue kuliah, gue sebenarnya kuliahnya teknik industri. Nah, ketika gue pertama kali kerja, gue kerja nggak ada hubungannya sama sekali dengan pabrik atau manufacturing, tapi gue kerjanya di konsultan manajemen. Sehingga gue perlu belajar banyak tentang konsep-konsep bisnis dan gimana ngebantu perusahaan supaya mereka itu bisa jadi lebih untung. Nah, terus berikutnya setelah gue dari konsultan manajemen, gue akhirnya pindah ke bagian HR. Specifically fokusnya di bagian learning and development. Dan itu juga sebuah skill set yang berbeda juga. Karena sebenarnya sebagai konsultan, kita itu tidak di-expect untuk memberikan training. Kita mungkin di-expect untuk memberikan rekomendasi dan presentasi lah ke klien kita. Tapi kalau training itu sebuah skill set yang berbeda lagi. Jadi di situ juga gue belajar skill set yang baru. Dan setelah gue masuk ke dunia learning and development, gue melakukan transisi lagi. Kali ini gue menjadi program manager. Program manager itu sebenarnya kayak project manager, tapi bedanya kalau project manager itu megang satu project, biasanya program manager itu megang beberapa project yang saling berkaitan. Dengan premis bahwa kalau project-project yang berkaitan itu dipended sama satu orang atau dilihat sama satu orang, maka orang itu jadi bisa melihat sinergi di antar project-project tersebut. Nah, itu sebenarnya role-nya agak mirip dengan konsultan. Tapi bedanya adalah kalau konsultan biasanya lebih banyak fokusnya untuk memberikan rekomendasi, tapi di role itu gue nggak cuma memberikan rekomendasi, tapi juga harus mengimplementasi dan mengeksekusinya. Yang dimana di situ gue jadi perlu belajar banyak tentang people skill. Karena yang namanya membuat perubahan di dalam organisasi itu butuh banget untuk kerjasama sama banyak orang. Jadi disitulah gue belajar gimana kerja sama orang lain. Dan finally,
transisi gue yang setelah itu adalah gue bertransisi dari posisi tersebut, gue saat ini menjadi seorang entrepreneur, di mana gue memberikan training, gue memberikan konsultasi, dan juga gue bikin konten. Nah, dari pengalaman itu pun juga ada banyak perubahan yang perlu gue lakukan, karena gue nggak cuma mikirin lagi gimana proyeknya jalan, tapi mikirin gimana manage company secara keseluruhan. Gimana kita bisa memaksimalkan, mendapatkan revenue, kita harus cari tahu klien seperti apa yang sebaiknya kita serve, and at the same time gimana kita ini bisa melakukannya dengan cara yang efisien. Jadi kalaupun kita mengeluarkan biaya, gimana biaya itu dikeluarkan dengan seefisien mungkin. Dan mungkin karena memang gue ada personal mission juga untuk bikin bisnis yang berdampak, gimana melakukan ini sambil memberikan dampak juga buat orang-orang di sekitar gue. Jadi banyak banget ilmu-ilmu bisnis baru yang perlu gue pelajarin. Dan itu pun juga menarik, karena biasanya ilmu bisnis yang ada di luar sana itu cocok banget ketika lo membangun bisnis buat bisnis yang udah ukurannya tuh kayak ratusan atau bahkan ribuan orang. Sedangkan di bisnis gue sendiri kan dimulai dengan diri gue, dan gue juga lagi mulai hiring tim. Nah, itu beda lagi tuh cara bermainnya, karena ukuran bisnisnya pun berbeda. Nah, jadi itu mungkin sedikit glimpse tentang perjalanan karir gue dan karir shifting yang ada di baliknya, serta apa aja sih waktu itu gue perlu pertajam dari diri gue ketika gue melakukan transisi tersebut. Oke, gila sih gue dengerin aja kayak ini si Rio pindah karir apa setahun sekali ganti apa 2 tahun sekali ganti, karena tadi lo sebutin banyak banget sampai at the end of the day hari ini lo jadi entrepreneur gitu kan. Oke, gue jadi penasaran nih, sebetulnya lo gonta-ganti pekerjaan tadi atau gonta-ganti role yang lo lakukan tadi, itu lo dapatkan karena ada tawaran dari company, misalnya tadi ya as a consultant and then lo jadi project manager, itu apakah emang dapat tawaran atau emang kayak aspirasi lo sendiri gitu, keinginan lo sendiri? Ketika ngomongin career switching, banyak orang yang mikir bahwa career switching itu adalah tentang kita itu dapat tawaran dari orang lain atau kita rajin-rajin apply. Tapi career switching sebenarnya mulai dengan kita paham dulu aspirasi karir kita tuh apa. Baru kita membuat diri kita lebih mudah untuk dijangkau sama recruiter, atau kalau kita belum banyak dijangkau sama recruiter, gimana kita bisa menjemput opportunity tersebut. Nah, jadi balik dulu ke awal tentang gimana caranya kita tahu sebenarnya apa aspirasi karir kita. Nah, jadi gue itu punya habit, dan ini udah gue lakuin even sebelum gue lulus kuliah. Jadi sebelum gue lulus kuliah tuh gue udah biasa untuk membuat New Year's resolution. Berarti udah dari zaman gue tingkat akhir, dan di situ gue nge-list down kira-kira apa nih yang pengen gue pelajari, apa target-target gue pada tahun ini. Nah, jadi gue mulai dulu nih ke dalam diri gue nih maunya apa, baru dari situ gue mencari peluang yang sesuai dengan apa yang gue cari. Nah, kadang-kadang untuk mendapatkan apa yang gue cari, itu nggak berarti gue harus langsung career switching. Karena bisa jadi untuk dapetin apa yang gue cari, sesimpel dengan gue mengutarakan sama bos gue, dan bos gue itu akan membuat adjustment terhadap role gue, sehingga gue nggak perlu pindah jauh-jauh, gue tetap punya role yang sama, dan punya bos yang sama, tapi gue memiliki enjoyment yang jauh lebih tinggi di pekerjaan gue. Jadi waktu itu pernah ada situasi di mana gue bilang sama bos gue bahwa gue bisa ngerjain kerjaan-kerjaan yang analytical. Tapi at the same time, gue tuh sangat menikmati human interaction. Kira-kira bisa nggak ya ketika ada kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan human interaction tuh lebih dialokasiin ke gue lah dibandingin ke orang lain. Karena seperti yang lo tahu juga, gue nggak cuma menikmati, tapi gue juga jago kok di bidang itu. Dan atasan gue beruntung banget punya atasan yang sangat suportif, dan dia bilang, oh ya udah boleh banget, nanti kalau udah training, gue akan taruh lo sebagai priority. Sehingga gue nggak perlu pada saat itu langsung transisi menjadi seorang trainer, karena bos gue tahu bahwa ketika ada butuh training, dia bisa langsung kasihin ke gue. Nah, jadi sebelum nih bahkan kita ngomongin gimana caranya supaya kita banyak dikerubungin sama recruiter, atau gimana caranya kita reach out, mulai dulu dengan kita cari tahu apa yang kita mau, barulah nanti kita pikirin gimana caranya mendapatkan kesempatan tersebut. Oke, nah untuk tahu apa yang kita mau, itu lo biasanya apa yang lo lakukan? Kayak misalnya nih, sekarang pekerjaan lo, let's say, lo sebagai project manager gitu ya, lo meng-supervise project gitu, misalnya. Terus kayak lo tahu, gue lebih mau ke sini, itu gimana cara taunya? Buat tahu apa yang pengen kita cari di karir, kita butuh gabungan antara kita refleksi, jadi kita nanya ke dalam, tapi kita juga sambil ngelihat di luar, right?
Nah, apa aja sih yang sebenarnya kita refleksiin? Biasanya gue akan ngelis terhadap prioritas karir gue tentang 3 hal ini. Pertama, apa yang pengen gue pelajari? Apa yang pengen gue pelajari itu hal yang kelihatannya simple, tapi nggak banyak orang secara intensional melakukan ini. Karena sering banget gue ketemu orang yang bilang bahwa, oh gue masuk ke role ini, kenapa? Karena gue mau belajar. Tapi ketika gue tanya, emang lu mau belajar apa? Oh, gue juga nggak tahu gue mau belajar apa. Pokoknya gue mau belajar. Which is sebenarnya apapun yang lo kerjakan, mau lo jualan online, mau lo jualan tahu goreng, mau lo jualan kardus, itu juga semua role tuh lo akan belajar sesuatu gitu, right? Betul, betul. Kalau nggak belajar skill ya belajar sabar gitu, right? Nah jadi sebenarnya bakal lebih bagus lagi kalau lo tuh paham dulu nih kira-kira lo pengen belajar apa secara spesifik. Contohnya pada waktu itu gue secara spesifik gue belajar, gue beneran ada satu fase di karir gue bahwa gue pengen belajar sabar. Karena ada momen dimana gue tuh nggak sabar dengan situasi di sekitar gue. Tapi waktu itu gue tahu, kalau gue pengen menjadi seorang entrepreneur, gue tuh butuh kesabaran, gue butuh ketekunan, dan gue butuh kemampuan untuk menghadapi situasi yang sangat berat. Nah, jadi waktu itu gue meniatkan bahwa oke nih, gue perlu belajar sabar di pekerjaan. Nah, jadi dari situ gue juga memilih role-role yang memang bakal challenging buat gue, tapi at the same time memberikan gue kesempatan buat belajar sabar. Tapi of course waktu itu bukan sabar doang yang pengen gue kejar. Karena yang gue kejar juga adalah gue pengen punya pengalaman ngerjain project-project yang skalanya besar. Right? Nah, jadi tanya dulu tuh kayak refleksi ke diri kita sendiri, apa yang pengen kita pelajarin. Yang kedua adalah finansial. Berapa nih target finansial yang pengen kita capai? Banyak banget, gue tuh kalau ngedengerin orang ngomongin tentang finansial dan karir, gue ketemu kayak dua kutub. Ada kutub yang kayak, pokoknya kerja itu cuma buat uang. Ada kutub satu lagi yang dimana, kerja tuh bukan buat uang, tapi buat passion, buat dampak. Gue percaya kerja itu gabungan keduanya. Lo perlu punya kerjaan yang lo nikmati, dan kalau bisa berdampak, and at the same time juga secara finansial cukup. Nah, jadi gue juga melakukan financial planning kira-kira untuk mencapai target finansial gue dalam jangka panjang, gue perlu punya income berapa nih dari pekerjaan ini. Nah, itu juga jadi menentukan apakah gue perlu lebih ambi supaya gue dipromosi dan mendapatkan bonus, atau mungkin kalau udah gue hitung-hitung ini nggak cukup nih, kayaknya gue perlu pindah kerjaan sehingga gue bisa dapat raise gaji yang lebih besar, atau bahkan pilihan ketiga adalah apakah ternyata gue harus punya another income stream, misalnya dengan investasi atau dengan side hustle. Right? Nah, itu tuh gue lakuin tuh tiap tahun bahkan ya. Kalau nggak bahkan gue melakukan 6 bulan atau 3 bulan sekali. Dan yang ketiga adalah tipe kehidupan seperti apa yang gue mau. Right? Jadi dampak tuh dampak terhadap diri gue sendiri dan terhadap orang-orang di sekitar gue. Nah, gue tuh pengen kerjaan yang lebih gimana sih? Gue pengen kerjaan yang lebih intens atau kerjaan yang lebih santai? Gue pengen berdampaknya sama orang-orang di sekitar gue aja atau gue pengen berdampak sama masyarakat luas? Karena itu akan sangat menentukan role seperti apa yang bakal kita ambil berikutnya. Jadi 3 hal itu. Belajar, finansial, dan dampak. Wow, ini komprehensif nih. Dan untuk ngejawab pertanyaan ini nih, kayaknya butuh perenungan yang benar-benar nih. Nggak mungkin abis selesai podcast kayak atau sambil dengerin podcast ini kayak lo langsung dapet nih jawabannya. Exactly. Oke. Exactly. So guys, selamat merenung nih yang lagi dengerin dan mau pindah karir gitu ya. Oke, next. Nah, tadi kan lo udah ngelis tuh, gimana sih caranya kita bisa tahu apa yang kita mau dalam karir gitu. Dan and then kalau udah tahu apa yang kita mau, terus lo bilang nih, kita bisa dengan cara paling mudah adalah ngobrol sama bos kita gitu kan ya. Kita kasih tahu nih, kita pengennya gini. Nah, untuk ngobrol kayak gitu yuk. Apakah memang kayak gimana ya? Maksudnya kan orang sama bosnya sendiri aja tuh pasti kan beda-beda ya relasinya. Mungkin ada orang-orang yang punya bos yang santai, yang kayak ya udahlah gue bisa ngobrol layaknya seorang teman gitu misalnya. Ada juga kan tapi bos yang kayak literally bossy gitu loh. Top down banget gitu. Menurut lo momen yang tepat untuk ngomong kayak gini tuh kayak gimana ya? Momen apa gitu? When it comes to ngomong sama bos, setiap kali gue ngasih saran ini, selalu aja ada orang-orang yang bilang kayak, oh tapi gue tuh nggak bisa ngomong sama bos gue, gitu. Dan gue sadar bahwa memang tidak semua atasan tuh open untuk ngomongin hal yang sifatnya, ini masih ngomongin kerjaan sih, tapi nggak direct tentang kerjaan yang kita deliver sehari-hari. Gue tahu ada atasan yang mungkin nggak open buat ngomongin tentang aspirasi karir, karena mereka cuma mikir kayak, ya udah, lu kan udah digaji, lo kerjain aja apa yang gue minta.
gitu. Nggak usah ngomongin hal yang lain lagi. Mhm. Kalau lo berada di posisi kayak gitu, dan buat lo punya bos yang dengerin aspirasi karir lo penting banget, maka mungkin lo perlu mempertimbangkan untuk cari bos baru. Karena jangan sampai lo pengen punya bos Oke. yang ngedengerin lo, tapi bos lo sekarang nggak ngedengerin lo, dan lo cuma bisa misu-misu aja, kenapa bos gue nggak dengerin gue gitu. Ya gue sih pengen Hmm. nanya balik dan mikir bahwa, ya kenapa lo pengen milih buat kerja sama dia on the very first place? Gue sih Hmm. jarang banget punya bos yang nggak dengerin gue, karena pas gue interview, gue nggak cuma mikirin gimana mau bos gue nge-hire gue, tapi gue Mhm. mau nggak kerja sama bos gue. Tuh. Ya Nah, kalau misalnya dari interview aja gue udah dapat gambaran bahwa kayak ini orang kagak mau dengerin gue, nggak peduli sama gue, cuma peduliin kerjanya doang, gue sih nggak mau kerja sama orang kayak gitu. mhm. Nah, terus lu mungkin mikir gitu kayak, tapi kan gue nggak punya pilihan lain. Dan Nah the itu. option adalah gimana caranya punya lebih banyak pilihan lagi. Gitu. Jadi itu mungkin adalah sebuah feedback. Kalau misalnya lu punya atasan yang lu nggak suka sekarang, dan lu udah nggak tahan banget, tapi lu nggak punya pilihan lain. Then the question adalah gimana caranya untuk punya pilihan yang lebih banyak lagi di dalam karir. Right? Yang dimana ya of course banyak ya, itu nanti kita bisa bahas di lain waktu. Tapi tadi Oke. quick tip dulu nih, kalau lo punya atasan yang nggak mau dengerin aspirasi karir lo, tapi buat lo punya atasan yang nggak dengerin aspirasi karir lo tuh penting banget di karir, ya cari atasan baru lah gitu. Right? Bisa Setuju. jadi nggak harus langsung resign. Ya lo Hmm. cari dulu aja di dalam kantor lo, baru kalau nggak ketemu cari di tempat lain. Kalau kantor lo lebih Hmm. dari 20-50 orang, adalah mungkin manajer yang lebih cocok dari lo, yang lebih Ya, ya, cocok ya, daripada ya. manajer lo yang sekarang. Tuh. Nah, tapi dengan asumsi bahwa manajer lo adalah orang yang nyaman dan bisa diajak ngomong, gue sangat menyarankan baik ke semua manajer atau ke semua team member untuk punya reguler one-on-one. Nah, one-on-one nih gue bisa bahas jadi satu podcast sendiri. Tapi one-on-one itu sebenarnya adalah obrolan empat mata antara kita dengan atasan kita. Dan seringkali di obrolan one-on-one itu, kebanyakan kita malah jadi cuma ngomongin kerjaan doang. Tentang, oke, ini feedbacknya gimana ya ke brief yang sebelah sini? Ada Hmm. isu sama klien ini, kita harus seperti apa ya? Jadi ngebahasnya hal-hal taktikal kerjaan. Ya, Yang ya, sebenarnya ya benar-benar. bisa aja sih dibahas di one-on-one, dan ada waktunya. Tapi gue sangat menyarankan 1 bulan sekali itu ngebahas tentang karir. Right? Yaitu adalah kita kasih tahu aspirasi karir kita itu ke depannya seperti apa. Dan ngomongin aspirasi karir tuh nggak harus dengan cara yang nyolot atau dengan cara yang ini ya, dengan cara yang menyebalkan. Kita bisa bilang bahwa selama ini kan role gue banyaknya people facing, tapi gue pengen ngerjain hal-hal yang lebih analytical. Kira-kira bagian yang analytical apa yang bisa gue pick up nih dari project-project kita yang akan datang ke depannya. It can be something like that, so long kita udah nge-set the stage bahwa ini memang development conversation. Hmm. Oh, setuju banget tuh gue tentang tadi ya, di one on one itu jangan cuma ngomongin tentang kerjaan Hmm. gitu. Cari Hmm. juga mungkin kesempatan untuk ngomongin tentang aspirasi karir kita, apa yang kita inginkan ke depannya Hmm. gitu ya. Dengan harapan ya Hmm. bos kita Hmm. bisa membantu kita mendapatkan itu. Oke. Hmm. Ngomong-ngomong tentang ganti bos nih, ini tuh gue sering Hmm. banget ya ngomongin tentang ini. Dan Hmm. mungkin Career Buddy juga kan di Instagram juga kan, maksudnya kita ngomongin tentang itu juga gitu. Dan pasti aja deh dapet Hmm. deh komentar-komentar yang kayak, tapi kan Hmm. cari kerja susah gitu. Ya Hmm. kayak gitu-gitu tuh. Padahal ya Hmm. sebetulnya ya kayak yang lo bilang tadi ya, kita tuh bisa loh Hmm. memperluas Hmm. kesempatan kita untuk dapat pekerjaan lainnya gitu kan, dapetin Hmm. kesempatan lainnya. Hmm. Hmm. Oke, yuk gue pengen move to another topic nih. Banyak yang bilang kalau misalnya career switching ini kayak suatu hal yang apa ya, pengorbanannya itu besar. Karena Enggak. ya apa yang udah kita kerjakan bertahun-tahun, let's say udah 5 tahun gitu ya, terus tiba-tiba pindah nih cross bidang. Misalnya dari marketing, tiba-tiba gue pengen jadi HR atau gue pengen ke operation gitu. Kayak sia-sia nggak sih apa yang udah gue kerjain 5 tahun gitu. Nah, menurut lo nih, anggapan sia-sia gitu. Selama ini gue udah ngerjain suatu kerjaan ini dan pindah, itu gimana yo? Apa betul sia-sia atau sebetulnya nggak ada yang sia-sia? Gue ngerasa ketika orang bilang bahwa career shifting itu sia-sia, itu karena mereka itu punya asumsi bahwa karir itu nggak sia-sia cuma kalau ketika gue pindah gaji gue harus naik dan jabatan gue harus lebih tinggi. Dan menurut gue definisi career progression yang seperti itu adalah definisi career progression yang umum dan wajar dimilikin sama banyak orang. Jadi kalau definisi lo
buat karir switching yang berfaedah itu harus pasti naikin income dan pasti naikin title, gue setuju sama lo bahwa mungkin karir switching itu sia-sia. The thing adalah, beberapa tahun terakhir, kenapa kita bekerja tuh udah berubah. Bukan cuma sekedar gimana dapat title yang lebih besar, tapi gimana kita bisa menikmati pekerjaan kita sehari-hari. Bukan soal pindah itu harus langsung naik, tapi gimana di dalam jangka panjang, mana yang lebih berprospek sehingga kita ini tidak mudah untuk di-replace sama AI, dan kita ini tetap relevan juga dengan perkembangan industri. Dan juga bekerja itu bukan cuma sekedar kita itu ngerjain aja, tapi kita juga pengen punya pekerjaan yang berdampak. Right? Nah, dengan definisi kayak gitu, sebenarnya nggak sia-sia ketika kita pindah, kalau memang karir baru yang kita tuju itu sesuai dengan tujuan kita bekerja. Itu karena yang namanya karir itu kan seperti kendaraan yang ngebawa kita dari poin A ke poin B. Nah, asumsi dalam sebelumnya adalah lo kalau mau datang dari poin A ke poin B itu harus lurus dan harus cepat. Gitu. Tapi kalau ternyata benar-benar. di tengah jalan lo pindah, lu nggak cuma mau dari A ke B, tapi mau dari A ke C, ya otomatis kan lu perlu belok. And it's fine untuk melakukan transisi dulu sementara waktu, solong mencapai tujuan yang emang diinginkan. At the same time, caranya untuk memaksimalkan skill kita atau memaksimalkan supaya tidak terlalu sia-sia ketika kita berpindah itu adalah satu, dengan kita menggunakan skill yang transferable. Gue pernah nge-share ini di Twitter dan orang-orang tuh nanya, Fik, transferable skills tuh apa? Transferable skills itu adalah skill yang sebenarnya bisa di-perform sama berbagai role dan konsisten banget. Dan sama-sama bisa value add baik di satu role maupun di role lainnya. Contohnya transferable skills apa? Problem solving, communication, project management. Itu adalah skills yang dimanapun role lo itu pasti akan kepake. Biarpun gue tahu di beberapa role, misalnya let's say, kalau lo kerjanya sebagai spokesperson atau sebagai orang yang pidato, of course, skill komunikasi lo harus lebih bagus daripada orang yang kerjanya sebagai back office, right? Nah, tapi sebenarnya skill komunikasi itu bakal penting buat apapun role yang lo miliki, right? Dan skill komunikasi itu nggak cuma komunikasi ngomong, tapi bisa jadi juga komunikasi tertulis. Nah, jadi kumpulin tuh kira-kira transferable skills apa yang sudah lo milikin dan apa yang kira-kira bisa ditransfer ke role yang ada selanjutnya. Dan yang kedua, yang juga bisa kita lakukan adalah rajin belajar sih. Karena kalau misalnya memang kita mau masuk ke sebuah bidang, di mana di bidang tersebut bidangnya masih baru, ya kita bisa belajar dengan materi-materi yang ada di internet. Lagi sekarang udah makin banyak materinya, mau yang gratis ada, mau yang berbayar ada. Gue personally biasanya kalau di awal gue coba dulu pakai yang gratis, tapi ketika gue pengen serius mendalami, gue berbayar. Kenapa? Karena because when you pay attention. Ketika gue beli course yang berbayar, itu setiap menit beneran gue tonton, karena gue nggak mau rugi. Gitu. Jadi kalau memang lu pengen banget mendalami suatu bidang, ya bayar aja supaya lu juga ngerasa invested di dalam bidang tersebut. Baik. Wah, gue setuju sih. Ada hal-hal yang mungkin tergantung kita perspektifnya gitu ya. Kita ngeliatnya tuh kayak gimana gitu. Karena ya tadi, kalau emang karir aspiration-nya itu adalah bisa memberikan impact atau apalagi fulfillment ya. Kita nggak usah lah impact-impact-kan gitu kan, itu buat orang lain gitu, itu buat hal eksternal. Tapi kalau buat dapetin fulfillment, kebahagiaan, ya nggak sih? Ya mungkin itu bukan suatu hal yang sia-sia gitu kan ya. Pertanyaan terakhir menurut lo gitu ya. Mungkin teman-teman tadi udah dapet berbagai macam perspektif, berbagai macam tips gitu kan untuk career switching gitu. Tapi kayak when to decide yes or no to career switching. Ada nggak sih indikator apa nih yang paling besar yang membantu kita untuk akhirnya memutuskan oke, sebaiknya gue career switching atau kayak nggak usah deh, lanjutin aja apa yang ada sekarang. Well, ini bisa jadi satu topik sendiri karena pertanyaan bahwa kita perlu career switch apa enggak sama kapan kita perlu career switch itu pertanyaan yang sangat berbeda. Karena mungkin kita udah tahu nih bahwa kita perlu career switch, tapi kapannya itu tuh kita nggak benar-benar tahu. Gue punya rumus sih untuk kita itu menentukan kapan waktu yang tepat buat career switch adalah pain per gain ratio. Waduh, pain rumus per gain ratio. Jadi maksudnya adalah berapa banyak penderitaan yang bakal kita dapetin dibandingkan dengan
apa yang akan kita dapatkan. Maksudnya gini, kayak kalau misalnya kita stay di role kita sekarang, apa nih pain-nya? Right, misalnya pain-nya kerjanya monoton, kerjaan kita begitu-begitu aja. Terus buat kita tuh kayak, udah kayak kerja tuh bakal jadi kerja aja. Sedangkan gain-nya apa? Gain-nya adalah, oh ya gue udah kenal sama teman-temannya, gajinya oke, terus gue ngerasa happy, gue ngerasa biasa aja. Gitu. Nah, tapi kalau ketika lo shifting, lo lihat pain sama gain-nya gimana. Nah, misalnya kayak contohnya, kalau seorang Fikar itu shifting ke software engineering, gain-nya mungkin lumayan gede ya, karena kayak, oh software engineer tuh bayarannya oke. Tapi pain-nya juga gede banget, karena satu, gue beneran gak punya background engineering sama sekali. Software engineering ya, kalau industrial engineering punya, tapi kalau software engineering gue mesti mulai dari nol. Terus dan mungkin kalau gue pindah ke sana, mungkin gue mulai dari junior lagi. Dan mungkin di sana kelebihan gue untuk bisa public speaking dan komunikasi jadinya nggak terlalu dipakai. Nah, jadi kalau gue pindah jadi software engineer, maka mungkin pain-nya jauh lebih besar daripada gain-nya. Nah, tapi ketika gue waktu itu akhirnya transisi ke entrepreneur, gue ngelihat itu tuh pain-nya tuh jauh lebih sedikit daripada gain-nya. Jadi kayak gue bisa mendapatkan lebih banyak hal dibandingkan pengorbanan yang perlu gue lakukan. Nah, the thing adalah pain per gain rasio ini tuh bakal berubah-berubah terus. Karena kenapa? Karena definisi pain dan gain kita itu akan sangat berbeda. Contohnya, buat fresh graduate misalnya, gue mungkin mengeneralisir. Tapi contohnya adalah ketika lo baru lulus, buat lo mungkin prioritas nomor satu adalah belajar. Jadi lo nggak apa-apa kerja di perusahaan yang mungkin tidak terlalu stabil selama lo bisa ngerjain project-project seru, di mana lo bisa punya mentor, di mana lo bisa belajar. Jadi mungkin kalau punya pekerjaan yang padat dan jam kerja yang panjang itu bisa tetap jadi gain, karena fokusnya adalah belajar. Tapi ketika mungkin udah umur 30-an, udah berkeluarga, dan pengen punya work-life balance, mungkin itu malah menjadi pain. Gitu. Makanya kenapa, balik lagi ke poin gue yang awal, untuk kita tahu kapan kita sebaiknya cabut, mesti sering-sering kita melakukan refleksi. Gitu. Dan kalaupun kita udah cukup yakin kita mau cabut, beneran pikirin baik-baik. Karena keputusan kita buat cabut itu keputusan yang sangat besar, bukan yang kita ambil sesimpel kalau kita mau check out di keranjang aja. Jadi benar-benar take your time, think about it, take kayak beberapa bulan, jangan pas lagi emosi juga, and you will know the answer. Dan probably as a closing thought, banyak orang yang pengen membuat keputusan itu yang benar. Dan ada asumsi yang salah tentang apa itu keputusan yang benar. Kita selama ini mengira keputusan yang benar adalah keputusan yang hasilnya sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya kalau kita pindah kerja, gajinya naik, bosnya lebih bagus, perusahaannya lebih bagus, maka itu artinya keputusan yang bagus. Menurut gue, keputusan yang tepat itu bukan tentang keputusan yang output atau outcome-nya bagus, tapi keputusan yang kita buat dengan proses yang bagus. Kenapa? Karena output atau outcome itu kadang-kadang di luar kuasa kita. Benar-benar. Kita masuk ke sebuah perusahaan, perusahaannya ternama, tapi ternyata tiba-tiba dia nggak dapat pendanaan, perusahaannya bangkrut. Emangnya itu salah kita? Apakah kita salah? Karena kan ketika kita memulai untuk pindah ke perusahaan tersebut, kita punyanya informasi bahwa perusahaan tersebut perusahaan yang bonafit. Nah, jadi daripada bergantung sama faktor eksternal untuk mengevaluasi apakah keputusan kita udah benar apa enggak, mendingan kita fokus gimana caranya gue membuat keputusan dengan baik. Gue udah mengconsider faktor apa aja, informasi apa aja yang sudah gue kumpulkan. Ketika gue membuat keputusan, kepala gue udah dingin apa belum? Gue udah minta advice dari berapa banyak orang. Fokusin aja di sana, dan disitulah itu keputusan yang bakal lo syukuri. Setahun yang lalu ketika gue bertransisi sebagai entrepreneur, gue pernah ngerekam video YouTube dan gue bilang, buat gue keputusan gue menjadi entrepreneur adalah keputusan terbaik. Bukan berarti karena gue pasti bakal jadi kaya raya, bakal lebih bahagia atau apa. Tapi di antara semua keputusan yang pernah gue buat di hidup gue, ini keputusan yang benar-benar gue pikirin matang-matang. Mantap. Itu sepakat banget sih gue tentang itu ya, keputusan. Karena kadang orang tuh takut gitu mengambil keputusan karena takut merasa salah mengambil keputusan, ya outcome-nya jelek. Exactly. Ya, padahal sebetulnya bukan masalah outcome, itu kan di luar kendali kita ya. Tapi bagaimana prosesnya, apakah kita sudah benar-benar memikirkan itu dengan baik, mempertimbangkan berbagai aspek resikonya gitu ya. Nah, itu yang lebih penting. Dan ngomong-ngomong tentang pain per gain, tadi gue jadi ingat juga nih, karena gue pun pernah career switching dari seorang guru jadi copywriter. Kan beda banget ya. Nah, tapi salah satu hal yang gue pertimbangkan waktu itu adalah kenaikan gaji. Jadi gue waktu itu jadi guru dengan posisi
gue sudah sangat well paid ya. Jadi bukan yang well paid tuh maksudnya bukan di atas UMR tipis, no. Tapi kayak emang udah benar-benar double digit lah gaji gue. Itu well paid banget gitu. Tapi dengan gue memutuskan switching jadi ke copywriter itu membuat gue harus turun tuh dan nggak jadi double digit. Tapi gue melihat bahwa dalam 5 tahun gue akan achieve gaji yang lebih dari apa yang gue punya sekarang. Karena salah satu concern gue adalah gajinya agak stagnan ya, segitu-segitu aja walaupun besar gitu. Nah, mungkin juga buat teman-teman ada faktor kayak opportunity ke depannya, apakah memang itu menunjang apa yang memang gue mau gitu ya, apa yang memang kalian mau. Oke. Thank you banget yo atas obrolannya. Ini banyak banget yang bisa diambil dan mungkin teman-teman gue rasa kayak ini kalian butuh pause untuk take notes gitu ya. Beberapa tadi insight dari Vicario itu keren abis. So, ini dia podcast episode pertama. Akan kita lanjut lagi di episode kedua. Gue mau ngobrolin tentang kalau lo mau career switching, apa sih yang harus dipersiapkan? Oke, so stay tune di podcast Career Buddy. Bye!